Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 9? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lalu kita sudah belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Pada kesempatan ini kita sudah masuk ke materi terakhir bab 1, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya, insya Allah teman-teman, pada pekan depan kita pelajaran PKN bertepatan dengan 18 Agustus atau perayaan HUT RI yang ke-75. Maka pekan PKN berikutnya tanggal 25 Agustus insya Allah kita akan melaksanakan formative test atau ulangan pertama bab ini. Ya, ulangan bab pertama. Jadi di pemaparan materi terakhir ini mudah-mudahan teman-teman dapat menyerap informasi ilmu yang Bapak sampaikan. Ya, sekaligus nanti di akhir akan ada pengisian Google Form materi ini, ya, bisa diisi secara esai 3 pertanyaan. Baik teman-teman, langsung kita mulai masuk dalam materinya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam berbagai hal seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi di Indonesia. Tapi sebelum masuk sini teman-teman, ya, yang kita bahas dalam nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan ini, bidang yang kita bahas adalah pertama politik, jelas. Yang kedua hukum, yang ketiga sosial budaya, yang keempat pertahanan dan keamanan. Jadi 4 bidang yang menjadi fokus materi kita. Pertama politik, kedua hukum, ketiga sosial budaya, keempat adalah pertahanan keamanan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal seperti lembaga negara. Nah, kita lihat lembaga negara kita dalam melaksanakan roda pemerintahan lembaga negara melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Contohnya dalam pemilihan presiden wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Nah, itu kan jelas menanamkan perwujudan nilai Pancasila, yaitu sila keempat, demokrasi, ya, pemilu, ya. Oke. Kemudian sila keempat juga menjabarkan tentang musyawarah. Nah, musyawarah ini juga jelas diterapkan dalam lembaga negara dalam mengambil keputusan seperti rapat DPR, kemudian rapat presiden bersama dengan menteri-menterinya dan sebagainya. Ya, jadi lembaga negara tentu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang kedua, hukum. Nah, dalam hukum tentu saja harusnya di sana nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi. Nah, contohnya nilai sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial. Nah, dalam hukum tidak ada yang namanya hukum itu berat sebelah, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti mata pisau. Nah, tidak boleh seperti itu, karena di dalam hukum semua dianggap setara, ya, tidak ada si kaya dan si miskin, semuanya setara di depan hukum demi keadilan. Nah, dan sistem demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia apa sih? Sistem demokrasi Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Maksudnya apa Pak Haji? Sistem demokrasi Pancasila berarti sistem demokrasi yang satu, berketuhanan. Nah, demokrasi kan artinya bebas tuh, bebas yang berketuhanan. Nah, kita walaupun bebas tetap berketuhanan, bukan artinya bebas kita boleh tidak bertuhan. Nah, ini salah. Nah, demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila yang berketuhanan adalah kita harus merujuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian demokrasi yang sila kedua apa? Berkemanusiaan. Jadi walaupun bebas kita tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi yang berpersatuan, ya, yang bersatu gitu. Demokrasi yang tidak memecah belah, bebas tapi tetap mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, ya, mementingkan persatuan bangsa. Nah, sila keempat, kerakyatan, perwakilan, ya, demokrasi bebas tapi kerakyatan, perwakilan artinya bahwa kita masyarakat memiliki wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Nah, sehingga dalam menyampaikan aspirasi kita harus melalui wakil rakyat. Nah, demokrasi yang kelima adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, demokrasi walaupun bebas kita tetap menjunjung tinggi yang namanya keadilan sosial, ya, kesetaraan dalam hal keadilan, baik di depan hukum, di bidang kesehatan, dalam pendidikan. Nah, semuanya itu harus dalam keadilan sosial. Jadi, ulangi, sistem demokrasi Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Gitu. Lanjut. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara,
Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, MA artinya Mahkamah Agung, MK artinya Mahkamah Konstitusi, KY artinya Komisi Yudisial, dan BPK artinya Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, saat ini juga sudah ada yang namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau sebelum reformasi tahun 98, DPD belum ada. Nah, DPD dibentuk karena ternyata dilihat dari perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai lembaga negara, akhirnya dibentuknya DPD. Begitu. Atau mungkin di awal tahun 2000-an, dibentuklah KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena di saat itu BPK tidak cukup mumpuni, ya, dalam menangani masalah korupsi yang menjangkit pemerintahan di Indonesia, sehingga perlunya dibentuklah KPK. Nah, sejalan dengan waktu mungkin ke depan akan ada lembaga-lembaga baru, ya, karena melihat kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang terjadi. Ya, kita lanjutkan. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di kelas 8 teman-teman sudah mempelajari tentang tata urutan perundang-undangan, di mana yang paling tinggi, ya, tata urutannya adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bawah UUD 45 ada ketetapan MPR. Di bawah ketetapan MPR ada undang-undang atau bisa juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nanti di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, presiden, sampai tingkat yang paling rendah. Nah, tingkat RT, ya, itu tingkat yang paling rendah. Nah, itu jika dalam pemerintahan. Nah, di sebuah organisasi atau di sebuah lembaga swasta lain pun memiliki tentunya aturan-aturan. Nah, aturan-aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jelas tidak boleh. Misalnya dalam Pancasila ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka tidak boleh ada orang yang membuat peraturan dalam organisasinya di mana menyuruh atau mengajak untuk tidak beragama atau ateis. Nah, ini justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak diperbolehkan. Ya, semua sumber hukum yang ada di Indonesia, semua sumber peraturan yang ada di Indonesia harus semuanya merujuk kepada nilai Pancasila tuh, 5 sila itu, ya. Tidak boleh bertentangan. Termasuk dalam hal kemanusiaan, misalnya Pancasila mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita tidak boleh membuat peraturan baik di rumah, di keluarga, ya, yang justru mengarah kepada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, karena itu bertentangan dengan Pancasila sendiri, gitu. Jadi Pancasila mengatur sampai tingkat yang paling rendah sekalipun, peraturan yang paling rendah sekalipun. Nah, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Nah, ini spesialnya demokrasi Indonesia. Kalau demokrasi di barat, ya, musyawarahnya sedikit, votingnya diutamakan. Kalau di Indonesia diutamakan dulu musyawarah, ya, dilakukan berulang-ulang. Jika tidak juga menemukan mufakat atau kesepakatan, barulah dilakukan namanya pemungutan suara. Nah, ini spesialnya demokrasi di Indonesia. Ya, banyak dalam beberapa hal mungkin teman-teman yang ada di OSIS mengalami, ya, ketika mengambil keputusan awalnya diawali dengan musyawarah dulu nih. Nah, musyawarah tidak ditemukan kesepakatan, barulah diambil keputusannya melalui pemungutan suara atau voting. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Ini sosial budaya. 1. Menghargai keragaman budaya Indonesia. Oke. Apakah semua budaya Indonesia sama? Tidak. Antara Batak dengan Jawa pasti beda. Jawa dengan Ambon pasti beda. Ambon dengan Papua pasti beda. Nah, bahasa yang tepat adalah di antara budaya tersebut ada yang namanya kesetaraan. Nah, termasuk dalam hal agama, ya kan? Apakah Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan Katolik itu sama? Tidak sama. Bagi orang Islam
Islam yang terbaik, bagi orang Kristen, Kristen terbaik. Nah, maka bahasanya bukan kesamaan tapi kesetaraan. Dalam bernegara semua agama dianggap setara, seperti itu. Nah, dan kesetaraan itu dalam hal budaya, agama, ras, suku dan sebagainya kita harus menghargai. Nah, tidak boleh merasa superior dibandingkan yang lain. Yang lain kita anggap inferior, lebih rendah daripada kita. Sukuisme itu namanya, menganggap suku kita lebih baik daripada suku yang lain. Yang kedua, pelestarian keragaman budaya Indonesia. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda yang memang tantangan kita adalah tentang budaya kita yang semakin luntur diterjang ombak budaya asing. Nah, semakin masuknya budaya asing melalui media sosial, perangkat elektronik, maka budaya asli kita semakin luntur. Nah, disinilah peran kita yang paling besar, karena memang kitalah yang akan melanjutkan tongkat budaya yang diberikan oleh nenek moyang kita. Kita lanjutkan pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Nah, artinya bahwa modernisasi itu boleh asal modernisasinya dijiwai dengan nilai Pancasila. Ya. Kita kenal handphone, kita kenal teknologi. Modernisasi ada di sana. Boleh saja kita mengenal itu semua, tapi kita jangan lupakan ya ketuhanan yang Maha Esa. Tetap kita bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan modernisasi yang sambil beriringan berjalan dengan nilai Pancasila yang sudah selama ini kita anut. Boleh kita menggunakan handphone ya untuk berselancar ria di media sosial atau internet. Yang penting kita tetap menjaga nilai-nilai sila ketiga, apa tuh? Persatuan. Ya, jadi modernisasi tidak ada yang melarang asalkan jiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan ini terlihat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, ada di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Isinya apa ya? Kita lihat. Nah, kalau di pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini sepintas bahasa membingungkan ya. Berhak dan wajib. Jadi yang mana Pak? Hak, berhak atau wajib? Nah, ini maksud dalam dalam pasal ini adalah setiap warga negara berhak menerima pembelaan dari negara ya, berhak dibela, berhak dilindungi oleh negara. Maksudnya seperti itu. Lalu wajib apa? Wajibnya adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi berhak menerima perlindungan atau pembelaan dari negara dan wajib ikut serta membela negaranya. Nah, membela negara dengan cara apa, Pak? Nah, teman-teman sedang belajar PKN saat ini adalah upaya salah satunya membela negara. Ya, atau ketika misalnya di daerah lain terjadi bencana alam, gempa bumi atau gunung meletus, teman-teman datang ke sana menjadi sukarelawan. Itu adalah bagian dari pembelaan negara yang teman-teman lakukan. Atau yang paling simpel, teman-teman ikut kegiatan jaga pos keamanan ya, siskamling setiap malam misalnya. Ketika jatah jaga, teman-teman menjaga keamanan di lingkungan sekitar, itu adalah upaya teman-teman membela negara teman-teman dari keamanan, dari bidang keamanan. Sedangkan kalau di pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berhak dan wajib ya. Berhak yang di sini dimaksud adalah ya, menerima pertahanan dan keamanan negara. Nah, negara harus menjamin tuh keamanan teman-teman semua. Nah, itu adalah hak teman-teman, dilindungi pertahanan dan keamanannya oleh negara. Dari apa? Bisa mungkin dari serangan penjajahan bangsa lain, bisa dari keamanan ya. Teman-teman misalnya ada teroris, misalnya ada kejahatan, teman-teman berhak dilindungi di situ. Kemudian apa ini maksud wajib ikut serta? Nah, ketika teman-teman dibutuhkan tenaganya, pikirannya, ya hartanya dalam usaha mempertahankan negara dan mengamankan negara, maka wajib di sana teman-teman turun ya, ikut membantu melaksanakan upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, kiranya itu materi bab 1 kita sudah selesai. Silakan setelah ini teman-teman menyelesaikan esai 3 soal yang menjadi latihan terakhir sebelum tanggal 25 Mei kita akan melaksanakan tes formatif.
Jika ada pertanyaan boleh bertanya via chat WA, Wapri boleh, atau melalui grup angkatan, atau melalui Google Classroom di bagian chatnya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.